Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, saya Agus Salim, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMA Negeri 1 Ketanggungan. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba memaparkan koneksi antar materi refleksi dan kesimpulan terkait dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro adalah Bapak Pendidikan Indonesia yang meletakkan dasar-dasar pendidikan di Indonesia. Banyak pemikiran-pemikiran beliau yang menjadi landasan pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Bagaimanakah keterkaitan pemikiran-pemikiran beliau dalam pendidikan kita? Yang pertama, kata pendidikan dan pengajaran itu pada dasarnya memiliki arti yang berbeda walaupun seringkali dipakai secara bersama-sama. Sebenarnya yang dimaksud pengajaran itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan pendidikan dengan cara memberikan ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Pendidikan diartikan sebagai sebuah tuntunan dalam hidup tumbuh kembangnya anak-anak. Kemudian yang kedua, tujuan dari pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik dia sebagai anggota manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuh kembangnya anak-anak. Artinya bahwa hidup dan tumbuh kembangnya anak itu terletak di luar kehendak kita sebagai kaum pendidik. Mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Meskipun pendidikan itu hanya sebagai tuntunan saja, tetapi pendidikan itu diperlukan. Andai kata anak tidak baik pada dasar sifat karakternya, tentu anak tersebut perlu mendapatkan tuntunan agar semakin baik budi pekertinya. Anak yang dasar jiwanya tidak baik dan tidak mendapat tuntunan pendidikan, tentu akan mudah sekali menjadi orang yang jahat. Kemudian yang keempat, guru dalam menuntun anak patut memperhatikan kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam artinya guru harus menyadari bahwa kondisi lingkungan anak satu dengan yang lainnya berbeda, sehingga di dalam memberikan pendidikan dan pembelajaran pun harus disesuaikan dengan lingkungan anak. Kodrat zaman mengandung pengertian bahwa guru dalam memberikan pendidikan harus memperhatikan dan harus dapat menyesuaikan kebutuhan belajar anak yang disesuaikan dengan tuntutan zaman. Kemudian yang kelima, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Dengan pendidikan, segala unsur peradaban dan kebudayaan akan dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita itu meniru sistem pendidikan dan pengajaran yang tidak memperhatikan kebudayaan. Namun demikian, kita harus memperhatikan bahwa dunia barat pun itu kita masih memerlukan ilmu dan pengetahuan. Ilmu dan pengetahuan kita dapat memetik dari barat. Namun demikian kepada anak-anak kita harus memberikan pendidikan tentang budaya bangsa dan nasionalisme. Pentingnya penanaman budi pekerti atau watak dalam pendidikan itu adalah pemikiran yang keenam. Orang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan dan merasakan serta memakai ukuran, timbangan, dan dasar-dasar yang pasti serta tetap. Sehingga kita dapat dengan mudah membedakan orang satu dengan yang lainnya. Budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan kekuatan. Perlu diketahui bahwa budi pekerti pikiran, perasaan, atau kemauan, sedangkan pekerti artinya tenaga. Jadi budi pekerti merupakan sifat jiwa manusia. Dengan adanya budi pekerti, setiap manusia berdiri sebagai manusia. Kemudian yang ketujuh, keluarga. Keluarga adalah pusat pendidikan yang paling mulia. Cinta kasih, semangat, tolong-menolong,
rasa kewajiban berkorban, dan segala unsur-unsur dari budi sosial dan kesusilaan terdapat di dalam hidup keluarga. Maka keluarga adalah sebagai awal pendidikan anak. Selanjutnya, pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang kedelapan adalah dalam memberikan pendidikan, kita harus memperhatikan usia anak. Kita tahu bahwa anak-anak itu dibagi menjadi 3 masa. Ada waktu pertama dinamakan masa kanak-kanak, usia 1 sampai 7 tahun. Kemudian waktu yang kedua berusia 7 sampai 14 tahun. Di sini ada masa pertumbuhan dan jiwa pikiran anak. Yang ketiga, masa ketiga, berusia 14 sampai 21 tahun. Dinamakan masa ini adalah masa terbentuknya budi pekerti. Nah, dengan umur yang berbeda, tentu saja perlakuan anak di dalam pendidikan juga harus berbeda. Satu contoh, mengapa tenaga pengajar di taman kanak-kanak itu adalah gurunya wanita? Sebab kita tahu bahwa batin anak kecil tentang kecintaan, rasa takut, manja, itu masih tertuju pada ibunya. Sedangkan pada kelas yang lebih tinggi, anak-anak kebanyakan sudah berlagak seperti anak atau seperti laki-laki dewasa dan suka bergaul dengan bapaknya. Oleh karena itu, mereka harus dididik oleh guru laki-laki. Selain usia, mata pelajaran di taman kanak-kanak tersebut juga harus dikonsentrasikan. Untuk anak-anak kecil, maka yang paling tepat adalah pelajaran latihan panca indera. Ini akan mendidik anak sebelum mereka itu mendapatkan pengetahuan. Akan tetapi pada masa itu mereka baru berusaha akan menyempurnakan rasa pikiran. Panca indera akan menjadi perantara pendidikan lahir ke dalam batin anak. Bisa dikatakan bahwa latihan panca indera adalah pekerjaan lahir untuk mendidik batin. Kemudian yang kesembilan, permainan anak adalah pendidikan. Dengan permainan akan melatih fisik dan panca indera anak. Permainan yang bersifat olahraga akan mendidik anak dalam hal kekuatan dan kesehatan badan, kecekatan dan keberanian, ketajaman penglihatan, dan lain-lain. Saat anak bermain akan menimbulkan efek gembira, sehingga dalam keadaan seperti itu kita akan mudah sekali memasukkan nilai-nilai mulia pendidikan. Yang 10, pendidikan yang berpusat kepada anak. Pendidikan yang berpusat kepada anak ini berarti bahwa pendidik harus memberikan perhatian yang sepenuhnya kepada anak, baik secara individual maupun secara kelompok. Dengan adanya perhatian, anak itu akan menjadi lebih percaya diri untuk bisa mengeksplor segala potensi yang ada pada diri anak tersebut. Kemudian yang 11, tentang trilogi pendidikan. Nah, trilogi pendidikan ini adalah sebuah sasanti yang harus dilaksanakan oleh para pendidik. Sebagai pendidik kita akan dapat melaksanakan praktik pendidikan dengan sebaik-baiknya dengan melaksanakan semboyan itu, yaitu ing ngarso sung tulodo. Di depan kita dapat memberikan teladan, ing madyo mangun karso, di tengah akan memberikan semangat, dan tutwuri handayani, saat kita di belakang kita harus bisa memberikan dorongan. Itulah beberapa pemikiran-pemikiran yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro terkait dengan pendidikan di Indonesia. Kemudian dari pemikiran itu muncullah refleksi. Saya berkaca bahwa konsep pendidikan yang menuntun anak didik yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro sangat memukul batin saya. Selama ini saya lebih condong kepada konsep bahwa anak didik adalah sebagai kertas putih yang akan diisi coretan-coretan oleh gurunya, yang akan mewarnai kehidupan anak-anak kelak. Saya kembali tergugah bahwa anak sejak dilahirkan sudah memiliki bakat dan kodrat masing-masing. Saya sebagai pendidik hanya menuntun agar menemukan bakat terbaik mereka. Saya hanya menebalkan coretan yang sudah ada pada masing-masing anak. Kemudian yang kedua, saya adalah salah satu yang mempercayai dan menganut konsep reward and punishment.
Kerap kali saya menekankan dengan bahasa yang sedikit menakuti agar anak didik melaksanakan dan mengumpulkan tugas-tugas pelajaran. Ternyata setelah saya sadari bahwa mereka melaksanakan tugas tersebut dengan penuh keterpaksaan. Saya menyangka itu adalah sebuah kepatuhan murni, tetapi ternyata banyak yang merasa terpaksa untuk menjalankan tugas yang saya berikan. Karena itu saya berupaya merubah bahasa untuk dapat mendatangkan kesadaran mereka. Kesimpulannya, sebagai pendidik semestinya kita menyadari bahwa pendidikan anak pada dasarnya hanyalah proses menuntun anak untuk menemukan kekuatan kodratnya. Kita tidak dapat memaksakan anak menjadi apa sesuai kehendak kita. Pendidikan yang kita laksanakan perlu memperhatikan kodrat alam, kodrat zaman. Kita juga harus memperhatikan umur anak yang kita didik, serta bagaimanakah metode atau cara yang sesuai untuk pendidikan anak agar mampu menggali potensi-potensi kodrati anak dan dapat memperkuat karakter baik yang sudah ada pada anak, sehingga ia mampu berkembang menjadi pribadi yang mulia yang akan membawa bangsa Indonesia menuju kejayaan. Demikian yang bisa saya berikan terkait dengan konsep-konsep pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam bidang pendidikan beserta dengan refleksi dan kesimpulannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.